Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi dalam sesi coaching. Apa yang menjadi tujuan Bu Erna sehingga mau bertemu dengan saya? Mungkin ada yang bisa diobrolkan? Iya, Bapak, saya mempunyai keresahan tersendiri di sekolah. Oh, resah. Iya, Iya, gimana? saya sedang resah, Bapak. Menarik nih. Resah sepertinya menarik banget. Siap. Ya, saya merasa tidak berhasil ketika ada anak didik saya sekarang duduk di bangku kelas 5, namun dia belum bisa membaca secara lancar dan juga jika menulis itu selalu ada huruf yang tertinggal. Nah, saya bingung, berbagai macam metode sudah saya gunakan, namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan gitu, Bapak. Jadi saya harus bagaimana gitu, Pak? Jadi adanya keresahan karena anak walaupun sudah kelas 5 tetapi belum lancar untuk membaca. Ya, Bahkan betul. menulis pun banyak huruf-huruf yang ketinggalan ya. Kalau menulis ada aja huruf yang tidak tertuliskan. Ya, seperti itu. Itu bisa tahunya dari mana Ibu Erna? Apakah dari hasil kerja ataukah anak yang bercerita sendiri? Ya, pertama itu tentunya dari hasil tugas-tugas yang dia kumpulkan ya. Kan kelas 5 itu sudah mulai membaca dikte. Nah, ketika membaca dikte itu anak tersebut dari tulisan yang dia kumpulkan pasti aja ada huruf-huruf yang tertinggal. Misalkan jika karena, nah yang R-nya ketinggalan, nggak ada karena, tempat, tepat, M-nya tidak ada. Nah, saya bingung itu. Ini kan anak udah kelas 5 ya. Kalau di SD kan itu kelas 5 itu sudah masuk ke kelas atas, masuknya kelas atas, tingkat kelas atas. Tapi dia membaca belum lancar, menulis ya seperti itu gitu, ada huruf-huruf yang tertinggal. Iya. Berarti anak tersebut kalau menulis ada huruf-huruf yang tertinggal, membaca kurang lancar, padahal udah kategorinya kelas atas ya. Iya. Ya, gitu. Dan kalau dilihat dari contohnya seperti karena tempat, cenderung yang hilangnya itu yang posisi kalau dalam bahasa Arab tuh yang mati ya, Iya. yang disukun gitu. Iya. Karena Yang ada di R-nya hilang. ya. Kalau dia anak tersebut menuliskan yang 2 suku kata, itu pasti nggak bakalan hilang ya. Seperti menuliskan mata. Itu Ya. pasti nggak hilang ya? Iya, tidak hilang. Jadi ada rangkaian 3 huruf yang dia bisa Iya. misalnya tersakiti, tersakiti gitu, Pak. Iya pasti. Itu untuk tiap kali dia menuliskan atau dalam kondisi tertentu? Kalau untuk menulis, setiap menulis. Karena kan mengejanya belum lancar, membacanya belum lancar. Jadi setiap dia menulis, pasti ada saja huruf yang tertinggal. Setiap nulis. Luar biasa ya. Anak itu punya konsistensi diri. Kalau menulis pasti ada yang tertinggal. Iya. Sepertinya itu kalau tekniknya didikte ya? Ya, betul Pak. Kalau didikte. Apakah setiap pembelajaran memang harus didikte atau gimana? Tidak sih Pak, setiap pembelajaran kadang anak ada yang menyalin bacaan, terus mengisi juga kan kadang dia membaca pemahaman kan, dia membaca terlebih dahulu, baru isinya dia tuliskan. Nah setiap yang tertinggal itu, huruf yang tertinggal itu ketika dia mengisi, cuma jawaban dia yang harus mengutarakan jawaban dia, tidak menyalin gitu Pak. Misalkan bacaannya, di mana tokoh itu tinggal, kan dia sudah membaca bacaannya. Pasti aja misalkan di Bandung, dia nulisnya
di Badung. Tapi pas ini kenapa Badung? Kan Bandung. Enggak Bu, ini Bandung. Tapi di tulisannya Badung gitu. Nah saya bingung Iya, Pak iya. harus bagaimana. Iya. Berarti tiap kali dia menuliskan yang didikte, tiap kali dia menuliskan jawabannya sendiri, itu pasti ada yang tertinggal. Ya, ya seperti itu. Berbeda halnya kalau dia menyalin ya. Ya, kalau menyalin karena Iya. dia Kalau melihat menyalin kan, pasti sesuai ya, ya, karena ya, melihat ya. ya seperti itu. Ya Pak, karena melihat Berarti huruf. kalau betul. Ini kalau dilihat dari gaya belajar, itu masuknya ke profil belajar murid apa ya? Kayaknya masih yang tahap apa ya? Maksudnya profil gimana Pak? Yang kayak ada geningan, yang ada kinestetik, audio, kebutuhan Hmm. belajarnya Oh atau kebutuhan. visual. Dia itu jadi visual bisa. Jadi apa sih yang auditory? Auditori. Iya. Menurut Bu Erna, kira-kira ada solusi nggak untuk anak tersebut? Pernah nggak dicari solusinya terkait dengan baca dan juga penulisannya yang kadang hilang huruf itu? Nah, ya saya pernah bukan pernah sih Pak. Saya memberikan tambahan waktu untuk dia, khusus untuk dia sendiri, karena dia menulis itu ke depan. Saya panggil dia ke depan, menulis sama saya. Nah, saya belikan buku bacaan di sana, membaca permulaan. Buku tersebut berisi kata-kata rangkaian yang 3 huruf, 3 suku kata. Yang men, kan dia kelemahannya gitu ya, kalau 3 huruf pasti dia tidak bisa. Nah, itu sudah dicoba sama saya. Setiap hari sebelum setelah pembelajaran dilakukan dan ada sesi misalkan menjawab pertanyaan, dan dia suka di depan dengan saya. Kebetulan kan saya kalau mengajar itu suka didikte, soalnya kalau dibiarkan tuh anak teh waktunya lama gitu, memakan waktu lama. Ya, jadi suka didikte. Nah, dia sendiri ke depan, saya suruh dia ke depan, dia mengisi sama saya. Nah, saya bimbing. Cuma kalau dibimbing oleh saya, baru tulisannya tuh betul semua. Tapi kalau misalkan saya ada kesibukan dengan siswa yang lainnya, dia pasti pas ngerjain tugas ada hurufnya. Pasti ada yang tertinggal gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi anak tersebut kalau langsung dibimbing, langsung kita arahkan, bagus ya dalam membaca ataupun menulisnya tidak ada yang ketinggal. Ya, seperti itu. Ya. Apakah kira-kira itu bisa jadi solusi nggak untuk kedepannya? Ataukah itu bisa mengganggu murid yang lainnya menurut Berna? Itu menurut saya itu bukan solusi ya Pak, soalnya kan kalau seperti itu terus-menerus berarti saya harus fokus terhadap dia sendiri. Sedangkan kan murid saya banyak. Jadi saya mencoba mencari alternatif lain mungkin untuk membuat dia bisa terlepas sedikit-sedikit dan dia bisa memahami kekurangan dari kemampuan dia itu apa gitu Pak. Alternatif lain itu seperti apa ya? Alternatif lain itu yang terbersit itu di benak Bu Erna, alternatif lain. Kira-kira seperti apa? Ya, saya biasanya kalau di kelas itu memasangkan anak itu dengan sistem tutor sebaya ya Pak. Dia kan termasuknya siswa yang kurang ya, kurang pemahaman gitu, kurang menangkap, kurang paham, kurang pemahaman. Sehingga saya pasangkan dia dengan temannya yang kemampuannya di atas dia. Sehingga jika ada diskusi kelompok berdua, nah si teman yang mampu itu bisa membantu dia. Saya mencobanya seperti itu Pak, dengan sistem tutor sebaya. Bagus idenya mantap. Itu memang tiap kali sering diterapkan atau gimana? Ya, saya mencoba baru
dalam minggu sekarang itu baru beberapa kali pertemuan ya, saya coba dia pasangkan dengan temannya yang punya kemampuan tinggi. Nah, alhamdulillah si temennya itu bisa mengoreksi Pak, mengoreksi, oh kamu ini sebelum mengumpulkan ke ibu ini salah, kata dia gitu, kata temennya itu. Oh iya, ada yang masih tertinggal. Nah, setelah itu setelah dikumpulkan ke saya, nah ternyata pekerjaannya selesai dan tidak ada huruf yang tertinggal. Itu yang kemarin saya coba dan lumayan berhasil gitu Pak. Setelah dengan tutor sebaya, kelihatan anak juga kan lebih yang memberikan tutornya juga semangat, si anaknya ternyata terbantu juga. Apakah untuk kedepannya bisa juga dilakukan seperti ini? Melihat di tingkat keberhasilan dari tutor sebaya, dia juga mempunyai apa? Jadi sebelum disalahkan oleh saya sudah dikoreksi sama temannya, sehingga pas dia ke depan dia mempunyai rasa percaya diri karena ke tugas dia sudah ada yang mengoreksi terlebih dahulu, sehingga pas ke depan saya beri nilai dia sudah percaya diri. Mungkin tutor sebaya bisa menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan murid saya itu untuk saat ini mungkin Pak. Untuk saat dan ini. Untuk ke depan mudah-mudahan ada apa ya, kemajuan yang lebih ada. gitu. Luar biasa sebenarnya yang dilakukan Bu Erna, dan kira-kira untuk rentang waktu berapa lama teknik tutor sebaya ini, ataukah akan terus diterapkan? Atau ada jangka waktu target mungkin beberapa waktu diterapkan sehingga nanti akan dievaluasi hasilnya atau gimana? Mungkin tidak selamanya tutor sebaya juga ya Pak dapat membantu dia, nanti dia juga takutnya ketergantungan terhadap temannya gitu. Nah, mungkin setelah beberapa kali pertemuan, setelah dia kan dia juga mempunyai apa ya, motivasi juga ya dalam dirinya gitu. Sering saya motivasi dia, coba sebelum ke depan periksa lagi. Nah, setelah kemarin mencoba untuk tutor sebaya, ada peningkatan, dia tidak tergantung kepada saya, karena saya sudah diperbaiki dulu terlebih dahulu Bu, dibantu sama si A, misalkan dia suka bicara seperti itu. Nah, mungkin untuk tutor sebaya, perkembangannya jika memang dia sudah bisa percaya diri, mungkin saya akan coba metode lain. Luar biasa. Kalau metode lain kira-kira seperti apa? Sudah ada bayangan atau masih dalam konsep angan-angan gitu? Metode masih lain? Dalam konsep angan-angan Bapak. Angan-angan ya? Belum ada garis-garis samar yang akan ditebalkan, belum? Belum menemukan filosofi itu ya, bukan tabula rasa itu. Ya. Belum. Tapi mungkin saya akan memotivasi dia. Kemarin kan mungkin tidak dengan metode spesifik, cuma dorongan dan motivasi aja. Saya terlintas seperti ini Pak. Kan kemarin kamu sudah diingatkan sama teman. Coba sekarang ingatkan diri kamu sendiri. Sebelum pekerjaan itu diserahkan kepada ibu, kamu periksa lagi pekerjaannya. Kamu misalkan periksa satu persatu huruf apakah ada yang tertinggal atau enggak. Mungkin seperti itu yang terlintas. Iya, kalau tutor sebaya itu sudah misalkan sudah mulai berhasil gitu Pak. Iya. Kira-kira untuk kita melaksanakan, mungkin Ibu nanti melaksanakan teknik untuk tutor sebaya terkait dengan permasalahan anak tersebut, kira-kira ada target nggak berapa lama? Ataukah 2-3 minggu atau 1 bulan atau mungkin ada target? Targetnya itu untuk 1 minggu ke depan lagi sih Pak. Saya tidak mau target lama-lama, takutnya anak tersebut kan ketergantungan ya dengan temannya. Ada 1 minggu lagi target, kalau dia bisa misalkan percaya diri, nah baru saya akan lepas untuk bisa tutor sebaya ini, dan saya coba metode yang tadi itu yang masih samar-samar dengan dia disuruh untuk memeriksa kembali pekerjaannya sebelum menyerahkannya kepada saya gitu Pak. Metode teliti mungkin ya. Metode teliti, ya. Nggak terasa ya, dari awal, dari 0 menit, sekarang udah mau 15 menit nih, udah mau di penghujung. Kira-kira
yang Ibu dapatkan setelah sesi obrolan kita itu apa? Yang didapatkan apa? Saya merasa sudah agak lega ya Pak, bisa membicarakan hal ini kepada Bapak. Jadi saya bisa mengutarakan ini. Saya pun akan mencoba menerapkan hal-hal yang lain. Setelah tadi ada pencerahan Bapak harus bagaimana, berapa target yang telah Bapak berikan. Mungkin itu aja Pak, saya merasa lega, merasa senang sudah mengutarakan keresahan saya. Nah, alhamdulillah. Senang asli saya bisa ngobrol terkait dengan pembelajaran yang dialami Bu Erna. Saya penasaran untuk hasil akhirnya setelah 1 minggu dilaksanakan itu bagaimana hasilnya. Saya sangat penasaran sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya baik Bapak. Nanti saya akan sampaikan capaian yang telah saya lakukan. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak.